Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Kedua kalinya kami panjatkan selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini dalam rangka dukungan kepada saya untuk mengikuti program yang kita lakukan di CGP, yaitu calon guru kedua. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bentuk dari support kepada saya dalam melaksanakan tugas-tugas saya yang nantinya tugas ini saya akan upload di LMS. LMS itu adalah wadah kami dalam mengirim tugas-tugas kami. Nah, video yang akan kita lakukan hari ini adalah kegiatan kita akan diupload di LMS tersebut. Ya, video kali ini adalah apa yang kita lakukan hari ini adalah kegiatan yang nantinya ada di tugas saya, yaitu modul 1.4. Ya, di sana adalah membuat aksi nyata tentang bagaimana kita membahas tentang budaya positif. Ya, itu dari saya dulu, Pak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru hebat, jadi di sini saya nantinya akan menyampaikan tentang budaya positif dan nantinya juga kita akan berdiskusi tentang budaya positif tersebut. Apa yang kita lakukan, apa keinginan kita, itu yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, untuk selanjutnya adalah kita langsung kepada materi saya pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa dalam CGP itu kita memiliki pendamping, ya. Kita selalu dipantau oleh 3 orang. Tapi di sini saya mencatat 2 orang saja, yaitu fasilitator saya, yaitu Pak Kalvin Sandabunga, kemudian Pak pengajar praktik saya adalah Pak Mudani. Orang-orang ini adalah memantau kita setiap saat, memantau setiap kegiatan kita dan memberikan penilaian pada kami pada saat program CGP berlangsung. Kemudian ada satu lagi fasilitator yang selalu memberikan materi kepada kami. Ya, adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di CGP tersebut adalah kami melakukan mengirim tugas-tugas di LMS, kemudian kami melakukan Zoom pada hari-hari tertentu yang sudah dijadwalkan. Kemudian nanti kami ada lokakarya. Kenapa seperti itu? Jadi ketika ada tugas seperti setiap modul, di situ ada pendampingan dari Bapak fasilitator. Di situ kami mengerjakan tugas dengan cara kelompok dan kami melakukan Zoom pada saat itu. Kemudian setelah nanti tugas kelompok kami laksanakan, kami juga mendapatkan pendampingan dari pengajar praktek, yaitu Bapak Murdani selaku pengajar praktek saya. Kemudian nanti ada lagi yang namanya lokakarya. Apa itu lokakarya? Kalau menurut saya lokakarya itu adalah bagaimana materi yang kita sudah pelajari pada modul-modul yang sudah kita buka itu dikuatkan pada lokakarya. Nah, kenapa seperti itu saya katakan dia dikuatkan? Karena ketika pada saat kita melaksanakan materi tersebut, kita belum ngerti apa sih yang kita kerjakan. Kita hanya sebatas mengerjakan kemudian mengirim tugas-tugas kita. Kapan kita mengerti bahwa tugas itu adalah hal yang harus kita lakukan
Arif, ternyata oh ini seperti ini. Nah, diperjelaslah di kegiatan lokakarya. Itu tujuannya lokakarya dilaksanakan. Ya, oke. Selanjutnya sekarang kita akan masuk kepada materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita lanjut kepada materi positif budaya yang akan saya bawakan, jadi di sini saya akan bertanya 3 pertanyaan kepada ibu bapak. Ya, 3 pertanyaan ini kita sama-sama jawab. Kira-kira jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama adalah yaitu jika hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak hukuman mendisiplinkan anak? Saya setuju. Setuju. Oke. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Setuju tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju tidak? Oke. Itu adalah jawaban yang dari ketiga pertanyaan tadi. Coba kita lihat. Ya, ini adalah konsep inti budaya positif. Ya, yang seperti saya bilang, budaya positif itu sebelum kita masuk ke ranah ini saya akan jelaskan apa sih budaya positif. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu adalah keyakinan, nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam mengajar kita, yang kita berikan kepada peserta didik kita. Itu yang disebut dengan budaya positif, Bapak Ibu ya. Kebiasaan, nilai yang kita lakukan saat kita mengajar, yang kita tuangkan kepada peserta didik kita. Itu yang disebut dengan budaya positif. Lantas, apa saja acuan kita yang kita gunakan untuk melakukan budaya positif tersebut kepada peserta didik kita? Apa yang kita lakukan? Jadi ada 6 konsep yang harus kita pegang, yang harus kita punya untuk bisa melaksanakan yang namanya budaya positif terhadap peserta didik kita. Ya, di sini adalah yang satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. Ya, restitusi itu ada 5. Kemudian 6, segitiga restitusi. Ya, disiplin positif ini adalah bagaimana kita menerapkan disiplin-disiplin kepada peserta didik kita. Ini isinya daripada disiplin positif. Kemudian teori motivasi. Bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada peserta didik kita? Apakah kita memberikan hukuman atau bagaimana? Dia memiliki cara tersebut. Kemudian keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat di dalam kelas itu. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan peserta didik kita. Jadi tidak sembarangan kita, tidak harus di depan di awal pembelajaran itu kita harus mengasesmen, menilai, mencari tahu apa sih yang dibutuhkan peserta didik kita. Ya, itu yang kita lakukan sebagai guru. Yang kelima adalah restitusi kontrol. Jadi ada 5 restitusi kontrol yang kita lakukan. Apa fungsinya restitusi ini adalah mengontrol apa yang dilakukan peserta didik kita dengan 5 cara yang kita pakai dalam mengontrol mereka. Ya, kemudian segitiga restitusi ini adalah cara kita nantinya menyelesaikan masalah yang ada terjadi dalam pembelajaran kita. Itu kita akan melakukan dengan cara segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini sekarang kita akan masuk kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nah sebelum kita masuk ke dalam disiplin tadi, sekarang kita akan bermain. Saya akan membagikan kertas. Nah, jadi di antara Bapak Ibu ini ada yang memilih sebagai A, ada yang memilih sebagai B. Ya, yang A itu fungsinya menulis apa saja yang dia tulis. Kemudian nanti yang B itu adalah fungsinya menawarkan kepada
A itu mau caranya adalah pertama saya akan bagikan kertas ini kepada si A, kemudian si A menuliskan apa saja yang boleh dia tulis. Nanti setelah itu akan dilakukan bahwa si A itu menggenggam kertas yang sudah dia tulis. Lalu apa yang dilakukan si B? Si B ini akan meminta kepada si A bahwa apa yang digenggam itu untuk diberikan kepada dia. Mau tidak si A itu memberikan? Itu yang akan kita lakukan hari ini. Sekarang misalkan Bu Ageng sebagai A, Bu Hafsah sebagai B, Bu Aini sebagai A, Bu Rus sebagai B, Pak Guru sebagai A, Bu Wayang sebagai B, Pak Muzamil sebagai A, Pak Rudi sebagai B, kemudian Bu Kar sebagai A, Bu Rus sebagai B. Bu Kar yang menulis. Apa rahasia? Rahasia, boleh. Ceritanya kita menulis. Ya, tulis. Misalnya walaupun tidak ditulis juga tidak apa-apa. misalnya bilang I love you Pak. Oke, sudah ditulis Ibu Bapak? Saya Ya. sekarang Oke. Sekarang apa yang Ibu Bapak pegang yang tadi sudah ditulis, coba sama-sama kita genggam. Yang A menggenggam. Yang A menggenggam. Sudah? Ceritanya A menggenggam. Nah, sekarang berperan yang B. Minta kepada si A. Genggam terus. Dikasih apa tidak? Boleh dikasih, boleh tidak dikasih. Boleh. Oke. Ya, boleh tidak dikasih. Boleh memohon tidak boleh. Caranya memohon boleh. Ceritanya seperti itu. Oke. Jamil ya Pak. Nanti sebut punya nyanyi Jamil. Ya. Nah, Mas rahasia. oke. Nah, sudah kan? Nah, coba sekarang. Coba Bu Atun. Tadi saya tanya dulu Bu Hafsah. Tadi dikasih tidak lembar? Dikasih tidak? Tidak. Dikasih. Kalau Bu Aini dikasih? Terus dia beli. Kalau Dikasih. dikasih. Oh, bagus sudah dikasih. Kalau kamu dikasih? Oke. Kalau Bu Guru dikasih tidak? Dikasih. Dikasih. Nah, tadi antara kesekian teman kita tadi sudah meminta apa yang disembunyikan oleh temannya sendiri. Ada yang dikasih, ada yang tidak. Seperti itulah peserta didik kita. Ya, seperti itulah peserta didik kita. Jadi peserta didik kita itu memiliki berbagai macam karakter. Dan itu yang harus kita pahami sebagai guru. Oke, Om Jamin. Maaf Bu Guru, sebenarnya tadi saya mau ngasih tapi dia nggak mau dikasih. Oh enggak, tidak mau dikasih. Oke. Ya, kita kembali. Ini sangat berharga sekali buat dia sebenarnya. Kalau dia mau nikah lagi bisa loh. Oke, itulah kita guru. Bagaimana kita itu mengenal kebutuhan dari peserta didik kita, ya. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Nah, ini yang terjadi. Cara juga. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan tadi, kita sudah mengenal siswa kita itu butuh apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang akan kita lakukan kepada mereka. Ya, tentunya kita sebagai guru tahu apa yang kita lakukan dan apa keinginan mereka. Setelah itu kita akan melakukan perubahan di dalam pembelajaran kita. Kita akan melakukan apa tindakan yang akan kita lakukan kepada peserta didik kita. Dengan melalui ini, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ya, di sini adalah yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Membayangkan, ya, kita bayangkan ilusi kita apa yang akan kita lakukan ketika kita mengontrol peserta didik kita tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi di sini adalah bagaimana kita ketika anak kita bersalah, kita kuatkan dia sehingga dia itu merasa bersalah dengan apa yang tindakan salah yang dia lakukan. Guru di sini memberikan penguatan kepada mereka. Jangan kita sebut sebagai penghukum, ya. Kita mengajak mereka berdiskusi sehingga murid kita itu merasa bersalah di situ. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Jadi apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana anak itu bisa senang, bagaimana anak itu bisa tergugah. Itu hal-hal positif yang guru harus lakukan di dalam kelas. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini artinya memaksa di sini memang guru itu memiliki hak kepada peserta didiknya. Apa yang diinginkan itu berhak. Tetapi dalam hal ini berhaknya guru di sini adalah sesuai keinginan anak. Jadi bukan sesuai keinginan guru. Haknya anak itu, saya maunya seperti ini, mau dia seperti tadi contoh. Ada yang tidak mau memberikan, itu haknya dia. Begitu juga dengan anak, haknya memilih. Jadi guru di sini tidak berhak dia harus seperti itu anaknya. Dibiarkan, itu dia. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah tadi ada yang sudah kita pelajari tadi adalah sekarang kita akan melakukan perubahan. Tadi ada memaksa, ada kita yang nah kemudian kita rubah cara-cara kita di sini. Pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan seperti kita. Bisa tidak? Tidak mungkin, karena karakter peserta didik kita itu tidak sama, berbeda ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, boleh tidak? Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita melihat bahwa kesalahan itu adalah suatu hal yang buruk. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, boleh, bisa kita mengontrol orang lain, tetapi hanya sebatas mengontrol, tidak menghakimi orang. Itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi tidak bisa kita paksakan bahwa kita menang, kita kalah dalam pembelajaran peserta didik kita. Apa perubahan yang kita lakukan kepada peserta didik kita dengan sifat-sifat yang di sebelah kiri? Maka kita berusaha memahami pada orang lain itu tentang dunia itu sama. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuan kita harus ada, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, ya, diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang seperti tadi tidak bisa dipaksakan, ya. Kemudian kolaborasi dan proses penciptaan pilihan-pilihan baru, atau yang ada model berpikir menang-menang, yaitu bayangan dari pembelajaran kita yang sebelah kiri, ya. Nah, di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sesuatu yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Itu yang namanya disiplin positif. Baik itu kesepakatan-kesepakatan di dalam kelas, baik itu hukuman, baik itu apa saja yang akan kita lakukan ke depan, itu namanya disiplin positif. Apa yang kita adakan di sini itu di awal pembelajaran disiplin ini harus kita lakukan. Oke? Nah, makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu maksud dari disiplin positif. Jadi disiplin positif ini lebih membayangkan apa yang akan kita lakukan kepada peserta didik kita ke depannya, ya. Sudah ada rancangan kita ketika misalkan saya kelas 1 masuk di kelas 1, awal pembelajaran itu saya harus melakukan yang namanya disiplin positif ini. Apa itu? Membayangkan apa setahun ke depan, apa yang akan saya lakukan kepada peserta didik saya. Itu yang namanya disiplin positif, ya. Ada beberapa hal yang kita lakukan di dalam posisi disiplin positif tersebut, ya. Bisa kita lihat di sini beberapa hal. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Ini pertama, misalkan teori motivasi. Untuk menghindari hukuman, misalkan apa yang kita lakukan? Tidak harus memukul anak itu. Apa yang kita lakukan? Itu harus ada di depan, di awal pembelajaran kita. Jadi selama ini saya tidak akan menghukum dengan memukul anak. Jadi kita harus tulis sebelum kita mulai pembelajaran di awal tahun, harus kita tulis apa yang akan kita tuangkan kepada peserta didik kita. Oke? Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, boleh tidak anak itu mendapatkan imbalan? Harus ada di dalam rancangan kita di awal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, bagaimana cara anak itu bisa menghargai diri sendiri? Mungkin dari guru dulu, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi di sini kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama peserta
kita. Misalkan kesepakatan kita di awal ini harus di awal, jangan di tengah. Misalkan anak harus menggunakan seragam sesuai dengan ini jadwal yang sudah disepakati. Senin apa, Selasa apa, Rabu apa sampai Sabtu. Itu di awal kita sepakati. Kemudian hukuman apa? Misalkan tidak pakai sepatu di dalam kelas, ya. Apa yang akan diberikan hukumannya, sanksinya ke depan? Itu harus kita sepakati di awal, bukan di tengah-tengah pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita sudah sepakat bersama anak-anak membuat keyakinan kelas, namanya yaitu membuat kesepakatan apa saja yang akan kita lakukan bersama mereka. Jadi bukan kita saja yang berkeinginan, siswa pun harus sepakat dengan kita, mengiyakan. Kalau siswa itu bilang iya, ya guru saya sepakat. Nah, itu gunanya keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah model berpikir menang kolaborasi. Nah, 5 posisi kontrol yang kita lakukan, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini yang kita jadikan acuan, ya, sebagai ketika anak kita bersalah, ini yang kita pakai 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman atau pemantau atau manajer. Nah, 5 posisi ini jadi kita harus pilih salah satu. Apa kita sebagai guru harus sebagai penghukum? Atau nomor 2, apakah kita sebagai guru pembuat rasa bersalah kita pakai? Atau yang ketiga, kita berperan sebagai teman di peserta didik kita, ya. Kemudian yang kelima adalah manajer. Manajer ini adalah dia tidak menghukum. Ketika anak itu melakukan kesalahan, seorang manajer itu dia lebih merangkul, lebih mengayomi, berkata dengan sopan santun kepada anak. Ketika anak bersalah, dia pegang, dia elus. Itu posisi manajer. Selanjutnya, posisi penghukum. Yang tadi sedikit-sedikit anak dibentak, kemudian dihukum, disuruh lari ke sana kemari ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru seakan-akan menuduh mereka sehingga dia merasa bersalah di situ. Ada rasa dia itu berdosa sama gurunya, ada rasa kesal dia melakukan apa kesalahannya, sehingga sampai rumah dia bawa permasalahan itu dalam hatinya. Dia berpikir sampai di rumah, kenapa saya begitu? Itu yang akan terjadi ketika kita melakukan pembuat rasa bersalah, ya. Tetapi yang ketiga, peran kita sebagai guru teman. Kita seakan-akan seperti temannya, ya, mengikuti alurnya mereka. Apa yang dia inginkan itu teman. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, manajer. Manajer ini adalah peran penting ibu bapak guru. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu cukup dengan kita mengelus dia, menanyakan apa permasalahannya, apa penyebabnya, kita cari tahu. Ini adalah manajer. Nah, kalau sebaiknya kita sebagai guru, kita pilih salah satu adalah manajer saja, ya, untuk supaya anak itu bisa perkembangannya bagus di dalam pendidikan mereka. Ya, selanjutnya adalah apa yang kita lakukan ketika anak itu melakukan kesalahan. Model apa yang akan kita lakukan, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Cara menyelesaikan masalah segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan masalah. Bagaimana? Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita itu menghukum dia, ayo kamu kesini, lari kamu 10 menit sana, ayo. Atau sekarang pulang kamu. Tidak seperti itu. Bagaimana cara kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita? Melalui segitiga restitusi yang kita lakukan. Caranya adalah menstabilkan identitas. Jadi kita cari tahu dulu tadi apa permasalahan mereka. Pertama, ketika misalkan dia kelahi. Kedua, validasi kebutuhan. Apa sih yang dia butuhkan anak ini sehingga dia punya masalah itu, misalkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian baru kita bertanya kepada, ingat nggak kamu? Kita sepakat dulu kalau tidak pakai sepatu masuk kelas, apa sanksinya? Nah, harus dilakukan ketiga hal tersebut dulu, baru kita boleh memberikan apa yang akan kita berikan. Apakah hukuman, ataukah kita sebagai teman, apakah kita sebagai manajer? Itu, ya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan
diterima, kesenangan, kebebasan. Ini yang kelima ini harus kita mengerti sebagai guru. 5 yang dibutuhkan anak kita, sehingga kita itu tidak otoriter, tidak kasar kepada anak kita. Jadi harus kita tahu bahwa anak kita itu butuh bertahan hidup, butuh penguasaan, butuh kasih sayang, butuh kesenangan, dan butuh kebebasan. Itu yang harus kita mengerti sebagai guru. Next deh. Ya. Oke dah. Kita lanjut, Bapak Ibu. Di sini adalah apakah makna disiplin? Jadi disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid dan pelaku. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin yang akan kita bahas di sini adalah yaitu bagaimana kita itu melakukan seseorang itu keingintahuan atau rencana kita kepada seseorang, yaitu peserta didik kita. Itu adalah pengertian disiplin di sini. Jadi pelajaran kita itu harus mengacu semua kepada peserta didik. Sebagai guru itu tidak boleh kita menghayalkan untuk siapa-siapa. Jadi kita sebagai guru di sini adalah apapun yang kita lakukan itu adalah tujuannya agar peserta didik kita itu menjadi nyaman dan aman pada saat dia melakukan pembelajaran. Ya, tentunya hari ini adalah kita belajar bagaimana kita itu disiplin di sini. Artinya guru itu menggali apa yang kita akan lakukan kepada peserta didik kita. Oke, saya lanjutkan. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Sering mendengar kata-kata profil Pancasila. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil Pancasila. Apa saja yang ada dalam profil Pancasila tersebut? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang dimiliki oleh peserta didik kita. Yang jadi acuan kita bagaimana kita membuat peserta didik kita itu menjadi siswa yang berprofil Pancasila. Yang kemarin sudah kita pelajari yaitu tentang visi kita. Maka harus ada yang namanya profil Pancasila. Apa itu profil Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif tentunya. Itu isinya di dalam profil Pancasila. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah mempelajari ada 5 kontrol, yaitu posisi kita sebagai guru itu adalah restitusi. Ya, maka apa yang kita lakukan kepada restitusi tersebut? Ya, jadi kita memiliki teori, bukan hanya kita lakukan saja. Ada teori di otak kita tentang restitusi itu. Jadi tidak semerta-merta kita melakukan restitusi itu. Ya, penghukuman kepada peserta didik itu kita tidak semerta-merta melakukan. Ada di otak kita bahwa apa saja yang kita lakukan ketika peserta didik kita itu melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kelas. Maka kita harus memiliki yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Ya. Di sini adalah teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Restitusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Pertanyaan ini adalah disampaikan untuk diri kita sendiri sebagai peserta didik. Ya. Kemudian motivasi eksternal, kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Oke, lanjut.
Nah, ini adalah pendidikan yang kita harus gunakan sebenarnya, karena dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan yang mengayomi, yang sopan, yang berikan kata-kata santun kepada peserta didik kita. Jadi di sini tidak mendidik kepada anak peserta didik kita itu tidak keras, tidak kasar. Jadi lebih mementingkan kepada peserta didik, mengutamakan kebutuhan peserta didik, ya, bukan mementingkan kebutuhan kita sebagai guru. Kita lebih mementingkan kebutuhan murid daripada diri kita sendiri sebagai guru. Di sini merdeka belajar itu menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Itu pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Saya ulangi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kira-kira semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini saya akan lemparkan kepada teman-teman untuk kita diskusikan apa kira-kira yang bisa kita ambil maksud daripada semboyan dari merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Kira-kira siapa yang bisa berikan saya tanggapan? Siapa kira-kira yang bisa? Ya. Kira-kira Bu Aini bisa dicari di Google untuk berpendapat. Merdeka itu artinya, Pak Bro, coba bisa berpendapat dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Kira-kira gimana pendapat sendiri tentang ini? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, Tapi juga cakap buat pemerintah. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan ilmu dalam diri kita? Putri. Ya, lurus. Ayo. Kira-kira seperti apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut pendapat saya, di sini kita sebagai seorang guru jangan hanya bisa memerintah saja kepada peserta didik kita, tetapi marilah kita memberikan contoh terlebih dahulu, ya. Karena anak-anak kita akan berperilaku seperti apa yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pendapat yang cukup bagus dari Bu Guru Lulus. Sangat memang seperti itu kita sebagai guru. Mungkin ada pendapat yang lain mungkin cukup bagus pendapat dari Bu Guru Rusiati. Mungkin pendapat lain kira-kira seperti apa? Dapat mengenai merdeka, ya. Jadi menurut saya, ya, tidak terlepas dari yang namanya kata merdeka. Ya, merdeka itu artinya tidak diintervensi oleh pihak manapun, atau kita bebas, ya, melakukan hal-hal yang tidak melanggar dan tidak merugikan orang lain, termasuk peserta didik kita, ya. Nah, jadi yang menurut pendapat saya itu. Jadi merdeka itu Jadi merdeka itu definisinya di dalam mengajar itu, ya. Ya. Nah, jadi kita berhak, ya, melakukan berbagai konsep yang kita anggap benar dan berkarakter dan berketuhanan yang Maha Esa. Itu acuan pertama. Dan yang kedua itu merdeka dalam arti yang luas, itu harus merdeka semuanya. Bebas artinya merdeka itu freedom, ya. Jadi kalau bebas itu jangan sebebas-bebasnya, maksudnya
Mau semua gue kan tak boleh, karena ada aturan. Kan kita hidup di alam demokrasi dan konstitusi. Setiap apa tindakan kita akan dicatat. Dan kalau melanggar itu pasti ada institusinya juga, ya. Jadi itu aja pendapat pribadi saya. Terima kasih kepada Bapak Rudiana yang telah memberikan pendapat kepada kami. Mungkin ada pendapat lain dari teman yang lain mungkin tentang merdeka seperti di Hajar Dewantara. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ya, ini menurut Hajar Dewantara. Ya, menurut saya ini kata-kata yang bijak, Bu, ya. Di sana merdeka itu artinya bebas dalam hal-hal yang positif maksudnya, ya. Seperti kata Bu Guru Rus tadi, kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi tidak menjadi hak anak kan. Nah, di sini juga kita dituntut untuk memerintahkan diri sendiri kita untuk melakukan tugas-tugas kita dengan benar sesuai dengan aturan-aturan yang kita sepakati untuk menjadi seorang guru, mencerdaskan anak bangsa, memiliki akhlak yang mulia, ya, untuk mencapai cita-citanya. Gitu, Bu Guru, pendapat saya. Terima Ya. kasih atas pendapat dari Bu Guru Nur Aini. Ya, jadi di sini kita sama-sama sepakati bahwa merdeka itu adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Kita sepakati bahwa bukan kita sebagai guru itu harus menjadi contoh bagi peserta didik kita. Kemudian apa yang kita tuangkan kepada peserta didik kita itu harus mementingkan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita sebagai guru. Kita lebih cenderung bertanya kepada mereka apa sih yang dia butuhkan ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Jadi intinya di sini harus kita sadari bahwa kita sebagai guru di sini adalah bagaimana memanage diri kita menjadi sebuah manajer yang seperti saya katakan tadi, memberikan peluang bagi peserta didik kita untuk lebih berkreasi, kreatif di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari penghukum restitusi segitiga restitusi tersebut, ya. Di sini dihukum oleh penghargaan. Bagaimana penjelasannya tentang dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, itu dampaknya kalau kita ketika anak melakukan kesalahan dan kita hukum dengan atau dia memiliki kelebihan misalkan, kemudian kita berikan penghargaan, maka apa yang di sini apakah betul, apakah bagaimana? Ya, di sini dijelaskan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pertama yang perlu kita pikirkan, kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, atau penghargaan merusak hubungan. Itu dulu yang harus ada dalam pikiran kita. Saya lanjut dulu ya, Pak Guru. Oh, udah, aksesnya jawab. Belum. Ya, sekarang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang terjadi ketika melakukan penghargaan kepada peserta didik. Baik peserta didik kita itu yang nilainya tinggi atau berprestasi, ketika kita memberikan penghargaan, maka ini yang akan terjadi. Jadi kata penghargaan ini bisa mungkin kita artikan dengan sikap yang lain. Ya, tidak harus kita ketika anak itu bisa menghafal, oh kamu ini 1000 atau ini kamu 2000, tidak sebentuk itu yang kita lakukan. Atau kita memberikan dia sebuah piagam, ya, maka kita harus pikirkan bahwa penghargaan itu akan terjadi seperti ini ketika kita memberikan penghargaan
penghargaan kepada peserta didik. Jadi penghargaan itu kelemahannya adalah penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang akan terjadi kepada peserta didik kita, ya. Kemarin ketika di modul ini terjadi di modul 1.4 tentang penghargaan ini. Kemudian kami belajar di sana didampingi oleh fasilitator, instruktur yang mendampingi kami belajar tentang bagaimana memberikan penghargaan kepada peserta didik. Di situ diajarkan bahwa penghargaan itu ditiadakan atau tidak efektif dilakukan kepada peserta didik. Terjadi perdebatan di antara kami waktu kami melakukan Zoom bersama fasilitator tentang penghargaan ini, karena banyak di antara kita semua dan bahkan mungkin semua guru pernah melakukan yang namanya penghargaan, ya. Sehingga di situ kami berdiskusi bersama fasilitator waktu itu tentang modul tentang penghargaan ini. Kenapa mesti tidak boleh? Kenapa mesti hal baik yang kita lakukan yaitu memberikan penghargaan kepada peserta didik? Kenapa dikatakan salah? Ternyata ini yang terjadi ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, misalkan dengan memberikan dia piagam atau memberikan uang ketika dia bisa menyebut suatu angka, misalnya seperti saya di kelas 1, atau memberikan dia permen. Maka ini yang akan terjadi, ya. Sehingga alasan inilah kenapa penghargaan itu tidak dibenarkan atau disarankan tidak melakukan penghargaan kepada peserta didik. Diskusikan nanti, ya. Saya lanjut dulu. Selesai. Adik sudah berapa? Jangan nanya. Ya. Maksud saya biar saya jawab dengan Oke, sudah kita lanjutkan kembali adalah bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal, ya. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan. Nah, ini dia. Oke, tadi kan kita melakukan memberikan penghargaan, maka kita ganti dengan program kebajikan dengan menggunakan apresiasi ini. Oke, apa yang kita lakukan? Beri pengakuan secara khusus kepada peserta didik kita, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Oke, lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan, itu kata-kata yang kita lakukan kepada peserta didik. Kita lanjut, saya mau menjelaskan, kita lanjutkan materi kita, tindakan guru apa saja yang dia lakukan. Sekarang kita akan diskusi, baru memasuki kepada diskusi. Ya, di sini hukuman yang kita lakukan misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, misalnya ketika anak kita terlambat, kira-kira hukuman atau konsekuensi ini yang kita lakukan. Hukuman. Kita ulangi, kita suruh anak itu mencatat 100 kali di dalam buku. Satu kalimat yang kita suruh tulis ulang-ulang, saya tidak akan melakukan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman masuk apa konsekuensi? Kan tadi sudah kita bilang, kita sudah membuat keyakinan kelas tadi di awal pembelajaran. Apa saja sudah? Ya, ada konsekuensi, ada hukuman, kemudian ada membuat merasa bersalah, kemudian apalagi yang tadi itu pada teman, kemudian manajer. Ya, kira-kira ini sebentuk konsekuensi atau hukuman kata-kata yang ini? Definisi, Bu. Definisi hukuman sama konsekuensi dulu apa itu? Iya, saya ada di sini. Coba dulu dijelaskan lebih baik dulu. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa dulu. Biar enak kita menyimpulkan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, sebenarnya itu tidak jauh-jauh beda. Kalau hukuman itu mungkin setelah dia melakukan kesalahan baru dikasih hukuman.
Kemudian kalau konsekuensi itu sebelumnya kan kita kesepakatan dulu ya, setelah dia melakukan kesepakatan apa kira-kira konsekuensinya gitu, tanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya ketika dia melanggar konsekuensi tadi ya. Oke. Atau istilahnya apa namanya, apa istilahnya tadi sebelum melakukan kesepahaman ya, Keyakinan keyakinan kelas ya. Mungkin begitu guru. Ya, oke. Terima kasih. Pak Sakti ini dulu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kita bebas sekarang. Mau? Jadi hukuman menurut saya, jadi hukuman itu adalah suatu tindakan yang dibuat bersama apabila seseorang itu melanggar. Contoh kita di sini adalah pembuatan tata tertib. Kadang-kala tata tertib itu kita buat ada secara langsung dan ada secara tertulis. Jadi hukuman itu apabila anak-anak melanggar aturan-aturan yang dibuat atau tata tertib yang kita buat itu dilanggar, maka semestinya itu kita hukum. Jadi konsekuensi itu apa yang sudah dikatakan tadi. Jadi sebelum permasalahan sesuatu yang ada atau kejadian, maka kita rukuk bersama dulu. Itu menurut saya. Terima kasih. Ada pendapat lain mungkin dari teman-teman? Wah ini? Lanjut tadi Bu. Yang Ayo betul. kalau memang nggak ada ya sudah. Oke. Oke. Ini berarti saya tidak akan terlambat lagi. Itu kita tulis, suruh anak-anak nulis 100 kali itu kira-kira masuk di konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berarti kalau memang dia sebentuk konsekuensi, berarti kita sudah melakukan keyakinan di awal. Kita sudah sepakati berarti hukuman tersebut. Oke. Nah, karena kalau dia hukuman itu bisa secara spontan hari itu, bisa tidak dia istilahnya tidak direncanakan. Tapi sebaliknya konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah kita rencanakan dan sepakati. Oke, kita sepakat ini bahwa ini adalah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira termasuk ke hukuman atau konsekuensi kira-kira? Tergantung kalau dia ada konsekuensinya di depan. Mungkin Ada kesepakatan. Ya, Ya. kesepakatan. Dan itu di akhir dia bilang, kenapa dia disuruh lari karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Ada sebab, ada akibat. Ya. Kalau ada Kira-kira sebab, termasuk akibat, hukuman atau konsekuensi. konsekuensi? Iya. Lari mengelilingi lapangan. Ya. Lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa dia dihukum lari lapangan? Karena dia terlambat hadir. Berarti ini sudah ada kesepakatan awal. Ya. Ya. Berarti dia termasuk konsekuensi. Ya. Udah, berarti Boros bilang konsekuensi, betul. Karena kita sudah sepakat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini tidak ada kata ini berarti dia hukuman karena tidak ada kesepakatan, ya. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Itu karena tidak ada kesepakatan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman? Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah konsekuensi. Kesepakatan karena sudah tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti keyakinannya dulu menggunakan sepatu hitam. Selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi karena karena terlambat 10 menit. Berarti ketika dia melakukan basket itu dia harus tepat waktu, kesepakatannya berarti ya. Oke, kita sudah mampu memilah apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Oke, selanjutnya adalah tindakan guru. Ya, betul tidak jawaban kita tadi? Ya, yang mana kira-kira? Kita tadi nomor 1 sampai 3 konsekuensi. Konsekuensi kita pakai ya. Berarti kita betulnya di
konsekuensi membersihkan tubuh Udah disuruh tidak. Yang nyekol-nyekol itu konsekuensi. Ya. Berarti berapa betul kita tadi? 3. Bu Ari kita jawabnya. Iya. Bisa dipahami kira-kira seperti ini? Saya tidak akan terlambat lagi berarti itu sebuah hukuman. Kita hukuman jawabannya tadi apa hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Nomor 1 sampai 3. Iya. Perbedaannya apa kira-kira di sini? Kalau konsekuensi coba menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oh, artinya ini dia ada timbal baliknya berarti ini, ya? Karena di sini kan menggantikan kertas tugas teman. Obat konsekuensi yang selanjutnya membersihkan lingkungan air. Berarti dia ada tindak lanjut, Pak Guru. Ketika dia bersalah, jadi dia memperbaiki kesalahannya di sini. Itu konsekuensi berarti. Ya, kayak dia memiliki kesadaran sendiri gitu. Itu konsekuensi. Tindakan yang dia perbuat. Ya, itu perbedaannya berarti di sini. Oh. Kayak nomor terakhir kan lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu dia ada tindakan yang dia lakukan untuk memperbaiki diri, ya. Hasil tindakan dari kesalahan yang dia perbuat. Oke, ya. Kita lanjut selanjutnya. Sabar menunggu saya ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita lakukan. Ya, kita analisis apa sih hukuman, kemudian apa sih konsekuensi. Saya bacakan, hukuman itu adalah apa saja sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Merasa anak itu tersakiti sama kita. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati, ya itu adalah sebuah hukuman. Anak membenci kedisiplinan, benci dia dengan apa yang kita sepakati karena kita menghukum caranya. Nah, kemudian paksaan, kita memaksa anak itu. Nah, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kita dorong dia sehingga dia merasa tersakiti. Nah, itu yang membuat dia merasa terhukum. Kemudian konsep diri yang buruk. Kita memberikan konsep diri yang buruk jadi kepada peserta didik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum sehingga anak itu tidak berani jujur. Itu akibatnya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah hukuman dia. Ketika kita menghardik atau mencaci anak atau bagaimana, itu dia merasa dihukum, itu adalah sebuah hukuman. Lalu apa pengertian dari konsekuensi? Sesuatu harus terjadi, misalnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Apa kira-kira yang ini? Dalam jangka waktu pendek dia merasa tidak nyaman. Artinya mungkin kita memarahi dia, tapi langsung kita perbaiki lagi sehingga dia merasa ada rasa enggak, dia dendam sama kita, itu mungkin ya. Itu dia pekerjaannya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu. Jadi anak dia itu tidak bawa ke rumah, ya, tidak merasa dendam sampai ke rumahnya. Ya itu, ya itu dah. Dia sebentar saja rasa marahnya gitu. Ya, ketika kita berikan konsekuensi tersebut. Saya ketika kita bilang nilainya jelek, misalnya Ya. nilainya belum sampai ke KKM. Kemudian kita kasih semangat Kalau lagi. belajar, nah itu tidak akan membuat dia merasa. Jawab itu dulu. Ya. Jawab aja. Oke ya. Dan mau habis ini waktunya. Ya, ayo sekarang kita diskusi saja tentang ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita diskusi sama-sama apa sih konsekuensi dan apa itu hukuman. Silakan Pak Rudi. Bukan masalah ya, tapi masalah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah suatu tindakan, ya, di mana bisa kita lihat ya, kalau seorang penjahat pasti hukumannya adalah penjara, ya. Nah, itu dalam bidang hukum itu restitusi itu memang diterapkan baik hukum pidana atau perdata. Yang restitusi, yang tadi itu ada 4 restitusi itu. Itu yang saya maksud, ada 3 restitusi bermuda apa namanya itu. Ya, jadi kalau kita lihat ya sedikit ngiri-ngiri sedap ini yang namanya restitusi ini kalau kita terapkan ya, tidak ada kata yang lain selain restitusi. Atau katakan banyak sinonimnya restitusi itu kan. Ada kompensasi. Restitusi kan ada 2 ya.
ada sinonimnya, misalnya kita pakai imbalan ya. Imbalan itu sama dengan restitusi. Imbalan dalam hal positif dan imbalan dalam hal negatif. Dalam hal positif itu apa saja? Ketika kita memberikan hadiah kepada anak, itu restitusi itu karena dia berprestasi. Nah, dan yang kedua, ketika kita memberikan suatu hukuman sama anak-anak, itu restitusi juga, hukuman dan imbalan. Jadi lebih baik menurut saya ya kita pakai kata yang lain aja, karena terlalu agak sedikit mengarah ke suatu tindakan yang menyebabkan seorang itu ya mengalami suatu hukuman ya. Baik kalau dalam hukum ini diterapkan ada dua ya, hukum pidana dan ada hukum perdata ya. Nah, kalau hukum pidana itu akan dipenjara, itu pasti akan dipenjara. Dan kalau hukum perdata itu ya hukumannya biasanya menyerahkan uang ya, atau perjanjian dalam bentuk administrasi saja ya. Nah, jadi cuma itu yang saya mau sampaikan. Terlalu ngeri-ngeri sedap kalau kita pakai yang namanya restitusi, karena akan berdampak pada hukuman itu ya. Kalau ada restitusi pasti ada konstitusi ya. Konstitusi itu akan dampak dari yang namanya restitusi karena melanggar. Kompensasinya apa ya? Karena ada dua masalahnya ini. Kalau dilihat dari sinonimnya, imbalan itu sama dari restitusi. Imbalan dalam bentuk positif dan dalam bentuk hal yang negatif. Ya, imbalan aja tidak apa-apa juga. Kompensasi juga bisa juga tidak apa-apa. Ya, jadi demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Padaya. Sampul jasa. Jangan dulu sebentar. Jangan dulu. Ntar dulu biar kelihatan di. Saya tanggapi sedikit tentang pendapat dari Pak Guru. Jadi di sini saya bisa membacakan bahwa apa sih restitusi tersebut? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian restitusi. Kalau secara universal. Nah, jadi restitusi itu ada batasannya. Jadi restitusi itu nanti belum sampai ke sana. Ya, jadi ada hal yang kita lakukan dalam restitusi itu. Jadi bukan hanya penghukum saja, ya bukan hanya penghukum. Jadi di situ nanti kita memilih sebagai guru itu, ya sebagai guru yang mana kita pilih. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai manajer, apakah kita sebagai teman? Itu yang tidak. Itu ya. Tapi image ya. Image yang kita bentuk di sini ya, image dari kata restitusi itu masalahnya. Itu sudah dampaknya kayak orang sudah restitusi itu ada hukuman sudah. Ya, cuma kata restitusi itu karena dari segi dari dampak dalam pendidikan, Pak, bukan di dalam buku. Iya, tapi maknanya kalau secara luas itu berbeda. Itu bagian hukum ada, restitusi itu ada. Ya kalau yang cuma katanya saja yang saya mau ya gantilah, banyak sinonimnya itu. Ada ganti rugi, tapi ganti rugi tidak boleh juga ya, imbalan, kompensasi, apalagi namanya itu Nanti kita usulkan ke Ki Hajar ya, Dewantara. nanti usulkan di pastinya, bukan Ki Hajar Dewantara ya dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar dulu. Jadi coba dulu pendapat dari Bu Guru Rusliati. Tahu dulu ini. Di. Tahu dulu. Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, jelaskan dulu kita Bu Guru supaya tahu secara. Oke, kita sudah selesai. Jadi saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semuanya. Untuk akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.